Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Homanggio, kelas 5C Manajemen Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT SDN 9 Paguyaman Pantai. Yang pertama, latar belakang. Analisis SWOT dalam PPT ini adalah SDN 9 Paguyaman Pantai, didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Yang pertama, proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, dan tujuan, dan kebijakan program-program sebuah organisasi. Yang kedua, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada. Organisasi yang dipilih SDN 9 Paguyaman Pantai. Model analisis SWOT di atas digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari sekolah tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, sekolah ini adalah melihat sejauh mana nilai plus yang terdapat di sekolah tersebut dan bagaimana kondisi dan situasi sekolah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah definisi analisis SWOT? Yang kedua, penerapan analisis SWOT di SDN 9 Paguyaman Pantai. Yang ketiga, perhitungan analisis SWOT di SDN 9 Paguyaman Pantai. Baik, kita masuk di tujuan. Tujuannya yakni mengetahui definisi analisis SWOT. Yang kedua, mengetahui penerapan analisis SWOT di SDN 9 Paguyaman. Yang ketiga, mengetahui perhitungan analisis SWOT di SDN 9 Paguyaman. Dan manfaatnya memberikan pengetahuan kepada siswa tentang analisis SWOT. Baik, kita masuk di profil sekolah SDN 9 Paguyaman. Nama sekolah SDN 9 Paguyaman Pantai, NPSN 40501530, alamat Jalan Siswa Dusun Lomuli, kode pos 96261, Desa Kelurahan Limbatiho, Kecamatan Kota, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Kota, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Status sekolah negeri. Tanggal sekolah pendirian 16/10/2017. Baik, kita masuk di visi. Yakni visi terwujudnya akhlak prestasi dan berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama Islam. Misinya menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengamalan ajaran agama Islam. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Yang keempat, mengintegrasikan dan mensinergikan nilai-nilai iptek ke dalam iptek. Yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga, sekolah, dan lingkungan. Tujuannya, yang pertama, dapat mengamalkan ajaran agama Islam sebagai hasil proses pembelajaran dan pembiasaan. Yang kedua, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Yang ketiga, meraih prestasi akademik maupun non-akademik minimal tingkat kabupaten. Keempat, menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar. Kelima, menjadi sekolah yang diminati di masyarakat. Sasaran, yang pertama, memiliki tim olahraga yang mampu menjadi tindis lomba setingkat kecamatan. Yang kedua, memiliki tim kesenian yang secara teratur mengadakan latihan dan pentas sekolah. Ketiga, pelanggaran disiplin siswa di sekolah 2%. Yang keempat, memiliki kelompok kegiatan ekstrakurikuler baca tulis Quran secara teratur mengadakan latihan baca tulis Al-Quran. Upaya pencapaian tujuan, yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Kedua, peningkatan mutu akademik. Ketiga, peningkatan di bidang non-akademik atau ekstrakurikuler. Keempat, peningkatan di bidang kebersihan dan bidang penghijauan. Kelima, peningkatan di bidang usaha, kesehatan sekolah atau KS. Perencanaan SWOT. Suatu kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran jika sebelumnya dilakukan
suatu perencanaan yang matang, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Analisis SWOT. Yang pertama, strength adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang kedua, weakness adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang ketiga, opportunity adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang keempat, threat adalah situasi yang merupakan bagi organisasi yang di dalam dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi masa depan. Tahap-tahap analisis SWOT terbagi 3 tahap. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Kedua, tahap analisis. Ketiga, tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasikan dan para analisis data. Yang kedua, pada tahap ini dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan eksternal. Yang ketiga, pada tahap ini digunakan dua model matriks pengumpulan data, yaitu matriks faktor strategi eksternal dan matriks faktor strategi internal. Tahap analisis. Tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Yang pertama, matriks TOWS atau matriks SWOT. Yang kedua, matriks BJG. Yang ketiga, matriks internal eksternal. Keempat, matriks page. Yang kelima, matriks grand strategi. Baik, tahap perhitungan analisis SWOT SDN 9 Pagoyaman. Kedudukan SDN 9 Pagoyaman Pantai apabila dianalisis dengan Cartesius. Berikut ini gambar perhitungan analisis SWOT. Baik, kita masuk di kesimpulan. Analisis SWOT adalah didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, dan kebijakan program-program sebuah organisasi. Saran untuk analisis SWOT ini, pihak sekolah SDN 09 Pagoyaman Pantai itu selalu bekerja keras di dalam meningkatkan kekuatan sekolahnya dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yang kedua, sebagai sekolah plus, dijadikanlah nama plus itu benar, plus di segala aspek. Yang ketiga, diharapkan analisis dapat dijadikan bahan pertimbangan SDN 9 Pagoyaman Pantai dalam pengembangan dan inovasi sekolah ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita masuk di dokumentasi. Terima kasih.